Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam channel. Setelah selesai di Yaumul Hisab atau hari perhitungan seluruh amal perbuatan, tujuan selanjutnya yang harus dilalui oleh manusia adalah melintasi Shiratal Mustaqim. Di tempat inilah manusia akan terpisahkan antara mereka yang masuk ke dalam neraka dan mereka yang akan masuk ke dalam surga. Hal ini karena setiap manusia diharuskan untuk melewati Shiratal Mustaqim yang digambarkan dengan jembatan yang sangat tipis, lagi tajam dan juga sangat mengerikan, sehingga sungguh tidak mungkin bagi setiap manusia untuk dapat melintasinya. Lantas, seperti apakah kengerian Shiratal Mustaqim itu? Siapa saja orang yang dapat melintasinya? Serta apa doa yang bisa diamalkan agar selamat saat melintasi sirat? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Shiratal Mustaqim yang mengerikan. Shiratal Mustaqim disebut sebagai jembatan yang mengerikan karena penjelasan dari berbagai hadis Nabi yang menggambarkan bagaimana mengerikannya jembatan itu, sehingga sungguh sangat sulit untuk dibayangkan menggunakan akal pikiran semata. Tentang hal ini dapat kita temukan dalam hadis-hadis berikut ini. Ibnu Mas'ud berkata, jembatan Sirat merupakan jalan yang lurus sepanjang neraka. Bentuknya seperti pedang yang panjang, dapat mematahkan dan licin. Di atas jembatan Sirat ini terdapat besi-besi yang berasal dari neraka. Besi-besi ini mencakar dan mencekram siapa saja yang dikehendaki. Di antara orang-orang yang menyeberangi Sirat, terdapat orang yang berlari secepat kilat hingga akhirnya dia dapat selamat. Ada yang berlari seperti angin hingga dia selamat sampai di seberang. Ada yang berlari secepat kuda. Ada pula yang berlari biasa dan berjalan. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka jahanam itu memiliki jembatan yang lebih tipis dari sehelai rambut dan setajam pedang. Di antara jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar yang runcing. Keduanya akan mengambil apa saja yang dikehendaki Allah. Orang-orang yang ada di atas jembatan itu, ada yang berlari secepat kedipan mata, kilat, angin, dan kuda berlari. Para malaikat berkata, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Yang berhasil sampai di seberang jembatan diselamatkan, yang koyak juga diselamatkan, sedangkan yang dibanting ke dalam neraka dengan posisi wajah terlebih dulu masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dari Ubaidah bin Umair bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jembatan Sirat itu berada di atas neraka, bentuknya setajam pedang. Di kedua sisi jembatan itu terdapat besi-besi dan pagar runcing. Besi dan pagar runcing ini harus dilalui oleh semua orang, sehingga ada sebagian tersangkut dan terkoyak. Demi jiwaku di tangannya, orang-orang yang berjumlah lebih dari Robi'ah dan Mahdar akan benar-benar dikoyak oleh satu kait daging yang besar. Para malaikat yang berada di kedua sisi jembatan Sirat berdoa, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Ad-Dunya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian jembatan Sirat dibentangkan di atas neraka, dan aku adalah Rasul pertama yang menyeberanginya. Dan dilanjutkan dengan umatku. Pada saat itu tidak seorang pun yang berbicara, hanya para Rasul yang berbicara. Mereka mengucapkan, "Ya Allah, selamatkan, selamatkan." Di dalam neraka terdapat beberapa besi runcing, tempat menggantungkan daging, seperti duri as-sa'dan. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan duri as-sa'dan? Mereka menjawab, "Ya, kami tahu." Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, besi-besi runcing itu seperti duri as-sa'dan
namun hanya Allah yang tahu sebesar apa besi-besi runcing itu. Besi-besi itu akan menyambar manusia karena amal perbuatannya yang pernah dilakukan di dunia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Cinta Islam Channel, hadis-hadis ini merupakan bukti bahwa begitu mengerikannya Shirathul Mustaqim itu. Akan tetapi, sungguh mengerikan lagi bagi orang-orang yang melintasinya, kemudian tercabik dan akhirnya terjerumus masuk ke dalam neraka. Orang yang selamat saat melintasi Shirathul Mustaqim. Orang yang akan selamat saat melintasi Shirathul Mustaqim adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dirahmati Allah, yang dengan keimanannya itu menyebabkan dirinya takut kepada Allah sehingga meninggalkan segala hal-hal yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala perintah-perintah Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin berada di atas sirat, ada yang secepat kedipan mata, ada yang secepat kilat, ada yang secepat angin, ada yang secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang secepat pengendara. Maka ada yang selamat setelah tertati-tati, dan ada pula yang dilemparkan ke dalam neraka. Mereka yang paling terakhir merangkak secara pelan-pelan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Mereka orang beriman akan melintasi sirat dengan berbagai macam cara. Cara ini sesuai dengan amal ibadahnya semasa hidup di dunia, sehingga ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang secepat kuda berlari, dan ada yang seperti pengendara, dan ada pula yang seperti orang yang merangkak. Oleh karena itu, hendaknya mulai dari sekarang kita semakin banyak dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat kelak. Doa selamat saat melintasi Shirathul Mustaqim. Yang menentukan kelancaran dan keselamatan perjalanan seseorang di atas jembatan sirat adalah amal dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang saat melintasi Shirathul Mustaqim dengan selamat. Barang siapa yang membaca doa ini tiap-tiap sehabis sholat fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Shirathul Mustaqim. Adapun doanya adalah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun, yang mana artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya sebagai Tuhan yang Maha Esa, dan Tuhan yang Maha Menyaksikan, tiada zat yang patut disembah selainnya, kami tunduk kepadanya. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah informasi mengenai Shirathul Mustaqim dan doa yang diajarkan oleh para ulama agar selamat saat melintasi Shirathul Mustaqim tersebut. Marilah sama-sama kita dawamkan doa ini agar dapat istiqomah, sehingga kelak benar-benar dapat menolong kita saat melintasi Shirathul Mustaqim dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا